Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait informasi terbaru dan terupdate dari Kementerian Koperasi dan UKM mengenai BPUM di bulan Juli hingga bulan September ini. Nah, silakan teman-teman simak informasi selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman? Dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah. Nah, kali ini saya akan menginformasikan atau mengupdate informasi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengenai penyaluran BPUM di bulan Juli hingga September mendatang. Nah, informasinya adalah, ini dia teman-teman, penerima BPUM sekarang bisa reservasi online di e-From BRI. Nah, ini merupakan perkembangan terbaru terkait proses pencairan teman-teman sekarang. Nah, apa sih reservasi online itu? Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman informasinya. Di sini dijelaskan apa itu reservasi sistem. Nah, di sini BPUM reservasi sistem merupakan sistem reservasi pencairan BPUM yang dikembangkan oleh Bank BRI. Dengan BPUM ini, e-From tidak hanya digunakan sebagai sarana pengecekan penerima BPUM. Namun kini penerima BPUM bisa mendapatkan kuota antrian sehingga nasabah bisa memilih unit kerja, operasional atau UKO atau bank tempat pencairan. Nah, dan tanggal penyaluran ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi mengambil nomor antrian di bank. Nah, sekarang ini bisa secara online bisa mengantri, dapat nomor antrian berapa, mau antri tanggal berapa, ini sudah dilakukan oleh sistem teman-teman, itu secara online. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini apa manfaat bagi penerima BPUM? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya, manfaatnya yang pertama itu membantu memilih UKO secara online sehingga penerima BPUM dapat mengunjungi UKO BRI dengan kepadatan antriannya yang lebih leluasa di waktu tertentu. Nah, selanjutnya membantu mendapatkan kuota antrian secara online sehingga tidak perlu datang secara fisik ke UKO untuk mengambil antrian. Nah, kemudian mengurangi kepadatan di UKO sehingga penerima BPUM bisa dilayani dengan nyaman. Nah, ini cukup baik perkembangan untuk sistem antrian. Jadi tidak lagi seperti beberapa yang lalu hingga antri di depan bank untuk mengambil nomor antrian. Nah, sekarang itu hanya bisa lewat HP atau secara online teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk alur layanan BPUM untuk sistemnya. Jadi nasabah itu pertama itu mengakses halaman website e-From BRI. Nah, ini e-From-bri.go.id/BPUM. Selanjutnya yang kedua ini, jika nasabah memenuhi syarat dan berhak menerima BPUM, maka akan diarahkan ke halaman reservasi. Jika tidak, maka tidak akan diarahkan ke halaman reservasi teman-teman. Nah, artinya buat teman-teman yang nantinya ngecek dan tidak lolos, artinya halaman reservasi itu tidak muncul. Tetapi apabila teman-teman lolos, maka halaman reservasinya itu muncul. Jadi teman-teman bisa mencairkan sesuai jadwal yang dipilih nanti oleh teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya di sini juga ada nasabah melengkapi kolom isian yang tersedia seperti nomor KTP, menu provinsi, kota kabupaten, unit kerja, dan jadwal antrian. Nah, itu. Kemudian setelah dilengkapi dan mengisi kode verifikasi, kemudian akan muncul nomor referensi. Ingat, nomor referensi wajib untuk disimpan. Nah, itu artinya wajib disimpan. Nah, selanjutnya yang kelima itu nasabah datang ke bank BRI-nya sesuai jadwal yang telah dipilih. Jika terlewat, nasabah harus melakukan reservasi ulang dari awal. Nah, artinya teman-teman harus datang sesuai jadwal, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti teman-teman juga mengulang lagi untuk jadwal antriannya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan tampilannya. Jadi teman-teman bisa nanti buka halaman e-From BRI ini, teman-teman tinggal dicek apakah terdaftar
atau tidak. Dan apabila terdaftar teman-teman, maka teman-teman halaman reservasinya itu akan muncul. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Maka nanti akan muncul seperti ini apabila teman-teman terdaftar sebagai penerima BBUM. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, misalkan nanti teman-teman harus memilih provinsinya, misalkan di sini DKI Jakarta, kemudian teman-teman nanti juga memilih kabupaten kota. Nah, misalkan kabupaten kotanya di mana, kemudian nantinya teman-teman juga harus memilih unit kerja. Nah, itu unit kerja dari kantor Bank BRI-nya pilih di mana teman-teman akan mencairkan, karena teman-teman bebas mau memilih di mana, nanti ada beberapa pilihannya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman memilih jadwal antriannya. Teman-teman mau memilih di hari apa. Di sini misalkan ini sudah lewat teman-teman. Di sini misalkan nanti juga ada jadwal lainnya, jadwal terbarunya. Misalkan hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman ada nomor antriannya. Ini sudah penuh semua sampai nomor 20 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini apabila tanggal pencairan tidak bisa dipilih, berarti kapasitas antrian nasabah BBM telah terpenuhi. Silakan pilih tanggal lainnya yang tersedia. Nah, artinya kalau tanggalnya itu sudah tidak pilih, artinya sudah penuh untuk yang mengantri teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan kode verifikasi, kemudian tinggal lanjutkan teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan pencairan BBUM sebesar 1,2 juta hanya kali untuk setiap penerima yang memenuhi syarat. Nah, artinya bantuan ini hanya cair satu kali teman-teman. Apabila di tahun 2021 ini sudah mendapatkan dana BBM 1,2 juta, maka tidak bisa lagi cair karena ada banyak informasi beredar kalau sudah cair itu bisa cair lagi. Nah, itu tidak benar teman-teman. Nah, selanjutnya informasinya di sini juga ada bagaimana cara tahu apakah masih ada kuota reservasi. Nah, di sini jawabannya jika masih bisa dipilih maka kuota masih ada, dan jika sudah tidak dipilih artinya kuotanya sudah penuh teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada bagaimana jika di pilihan reservasi semua sudah penuh. Nah, jawabannya pilih kantor BRI lainnya teman-teman. Nah, bisa juga untuk mencoba lagi di keesokan hari karena pilihan tanggal yang muncul akan geser maju. Nah, artinya teman-teman nanti bisa pindah kantor lain apakah kantor lainnya itu masih penuh atau masih bisa teman-teman. Kalau ini artinya teman-teman juga bisa menunggu untuk mengerjakan jadwal selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana jika tidak punya HP atau smartphone atau laptop? Nah, di sini jawabannya bisa menggunakan atau pinjam milik keluarga atau tetangga siapapun. Jangan lupa untuk catat lokasi, tanggal, dan nomor reservasi. Nah, ini penting buat teman-teman mungkin terkendala dengan laptop, HP, dan sebagainya, tidak bisa online. Teman-teman bisa meminjam ke saudara, ke teman, atau ke keluarga lainnya. Nah, selanjutnya apakah harus membawa devis yang digunakan saat reservasi? Di sini jawabannya tidak perlu. Saat menunjukkan bukti reservasi, cukup masukkan NIK dan akan muncul reservasi sebelumnya. Ini bisa menggunakan devis milik siapapun termasuk petugas BRI yang mengatur antrian. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana jika nasabah mau pindah tanggal dan kantor reservasinya, teman-teman. Nah, jawabannya nasabah bisa kembali membuka laman e-form BBUM, akan muncul keterangan reservasi nasabah di unit kerja tertentu sesuai tanggal pilihan. Kemudian terdapat pilihan centang untuk membatalkan reservasi. Nasabah akan diminta memasukkan nomor referensi yang didapat ketika melakukan reservasi antrian pertama kali. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya di sini ada informasi lagi bagaimana jika mau pindah reservasi atau lokasi dan atau tanggal. Nah, di sini jawabannya masuk lagi NIK, pilih pembatalan yang ada di bawah, masukkan nomor reservasi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana jika lupa tidak simpan nomor reservasi? Bisa juga dengan dibiarkan hangus. Setelah melewati tanggal reservasi maka akan hangus sehingga bisa reservasi ulang. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana jika ada yang tidak lakukan reservasi tapi langsung datang? Keputusan tergantung pada kebijakan petugas di masing-masing kantornya atau ukonya teman-teman. Jadi apabila teman-teman tidak memesan nomor antriannya kemudian langsung datang ke pihak Bank BRI atau kantor BRI, jadi nanti tergantung dari pihak bank apakah masih bisa melakukan pencairan di hari itu, apakah memang harus pesan dulu atau reservasi secara online. Itu tergantung nanti di kantor bank masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagaimana jika ada yang datang tidak sesuai atau lokasi dan atau tanggal? Nah, jawabannya juga sama di sini. Keputusan
keputusan tergantung dari kebijakan petugas masing-masing UKO. Nah, kemungkinan terkait jawaban ini kemungkinan berarti apabila di saat teman-teman datang itu tidak sesuai tanggal dan atau lokasi, apabila di situ juga antriannya tidak banyak mungkin akan tetap dilayani. Tetapi bila antrinya banyak kemungkinan teman-teman harus reservasi online teman-teman. Nah, itu dia teman-teman informasi penting yang cukup penting dari Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan sistem baru pencairan BBUM. Artinya teman-teman yang terdaftar sebagai penerima BBUM itu harus memesan nomor antrian untuk pencairan teman-teman. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.